Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konseling pendekatan humanistik akan menjelaskan tentang pendekatan humanistik, yakni ini nama kelompok kami. Yang pertama adalah Kena Mulia Majid, yang kedua adalah Ahmad Fatullah, saya sendiri, yang ketiga adalah Vivi Indah Lestari, yang keempat adalah Agustin, dan yang terakhir adalah Muhammad Kafin Nafik. Baik, untuk selanjutnya yakni pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kajian teori konseling humanistik, yang kedua adalah deskripsi klien, yang ketiga adalah analisa permasalahan klien dan solusi yang direncanakan, yang keempat adalah solusi pilihan klien serta berikut alasan dan rencana tindakannya, dan yang kelima adalah evaluasi tindakan. Ini langsung saja masuk di kajian teori konseling humanistik. Yang pertama adalah pandangan teori eksistensial humanistik tentang sifat manusia. Bahasanya yang tertera pada slide ini bahwa humanistik ini atau eksistensial humanistik memandang manusia harus berfokus pada manusia itu sendiri, karena pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusianya atau klien. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas. Maksudnya otoritas di sini adalah dia mampu bertanggung jawab atas apa yang ia pilih sebagai penyelesaian sebuah permasalahan, dan manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa dan sesuai keinginannya. Karena seorang terapis hanya cuma memberi arahan bagaimana ia harus bisa menyelesaikan dalam sebuah permasalahan yang ia miliki. Tetapi hal itu semua kembali kepada diri kalian itu sendiri kalau dalam eksistensial humanistik. Karena eksistensial humanistik harus berfokus pada manusia itu sendiri. Kita terapis tidak boleh memaksakan sesuai kehendak kita. Jadi kita cuma hanya mengarahkan, dan klien hanya memilih sesuai apa yang ia mau. Dan juga di situ pasti kalian sudah menyadari apa konsekuensinya, dan juga klien mampu bertanggung jawab atas apa yang ia pilih. Seperti itu. Terus ada tujuan konseling eksistensial humanistik. Ada 3 ya di sini. Yang pertama agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensinya, dan mampu membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Maksudnya adalah agar klien di sini tuh mengalami keadaan secara otentik itu adalah maksudnya dia sadar akan dirinya sendiri, seperti apa sifatnya itu sendiri. Jadi otentik di sini adalah asli pure sifat alaminya kalian itu sendiri, dan juga agar mampu menyadarkan atas keberadaannya. Jadi sadar atas keberadaan di sini untuk menyelesaikan dalam sebuah permasalahan dan lain sebagainya, dan mampu mengatasi kecemasan yang ia hadapi, dan juga bisa menyadari atas potensinya. Potensi di sini adalah seperti cara untuk menyelesaikan dalam sebuah permasalahan. Gitu. Yang kedua adalah meluaskan kesadaran diri klien. Jadi maksudnya adalah berupaya untuk biar klien bertambah sadar atau meningkatkan kesadarannya, seperti itu. Dan karenanya meningkatkan juga kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas hidupnya. Terus yang ketiga adalah membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan, tindakan memilih diri, dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekadar korban kekuatan deterministik di luar dirinya. Jadi membantu klien atas apa yang ia pilih, dan juga menerima kenyataan bahwa
dia tuh cuma ya seperti hanya korban dari yang dia pilih atau korban cuma dari resiko yang dia pilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, langsung yang selanjutnya adalah fungsi dan peran konselor. Di sini menurut Buhler dan Ahlen tahun 1972 sepakat bahwa psikoterapi difokuskan pada pendekatan terhadap hubungan manusia, alih-alih sistem teknik. Menurut Buhler dan Ahlen, para ahli psikologi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencakup hal berikut, yakni mengakui pentingnya pendekatan ke pribadi. Maksudnya adalah seorang terapis maupun klien harus mampu membuka diri dalam memulai konseling. Karena dari pendekatan dari pribadi ke pribadi ini nanti juga akan memperlancar sebuah konseling menjadi semakin nyaman untuk keduanya, dan terus menyadari peran dari tanggung jawab terapis, bahwa terapis harus mempunyai sebuah tanggung jawab atau sadar akan tanggung jawab dalam menolong seorang klien. Terus mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik ini maksudnya adalah hubungan terapis ya, yakni ya ini konseling. Jadi seorang konselor ataupun klien mempunyai hubungan timbal balik dari hubungan terapeutik ini. Hubungan timbal balik ini adalah seorang terapis menolong klien dan klien datang ke terapis untuk meminta bantuan, seperti itu. Terus ada berorientasi pada pertumbuhan. Jadi berorientasi ada pertumbuhan di sini, yakni seorang klien itu untuk datang dalam sebuah konseling ini diharapkan menjadi tumbuh juga atas kesadaran dan berkembang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Terus ada menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. Terus mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien. Yang sudah saya jelaskan, terserah hal apa yang ia ingin pilih seorang klien, itu tergantung klien dalam menangani sebuah permasalahan. Terus memandang terapis sebagai model, dalam arti bahwa terapis dengan gaya hidup dan berpandangan humanistiknya tentang manusia bisa secara implisit menunjukkan kepada klien potensi bagi tindakan kreatif dan positif. Jadi terapis hanya sebagai model aja untuk melakukan sebuah konseling humanistik ini. Terus mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangannya untuk mengembangkan tujuan-tujuan nilainya sendiri. Jadi seorang ya. Jadi di konseling humanistik ini memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan apa sih tujuan dan nilainya sendiri dalam mengatasi permasalahan. Terus bekerja ke arah mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Jadi maksudnya supaya kliennya nggak terlalu bergantung pada terapis dan dia mampu memilih sebuah penyelesaian masalah dan rencananya. Hubungan antara konselor dan klien dalam eksistensial humanistik. Menurut Zourat dalam Berturi tahun 2013 mengimbau agar terapis melalui tingkah lakunya yang otentik dan terbuka. Jadi seorang terapis harus juga membuka sifat atau perilakunya yang otentik, yang asli, dan juga terbuka terhadap klien supaya lancar jalan komunikasi
dan lain sebagainya. Terus mengajak klien pada keautentikan. Jadi di samping terapis membuka sifat otentiknya, juga terapis harus juga enggak maksudnya klien harus juga membuka sifat aslinya. Jadi sama-sama membuka otentiknya masing-masing supaya lancar. Dan juga terapis harus membangun hubungan aku kamu. Berarti ada batasan antara terapis dan klien. Bukan tidak ada batasan. Takutnya jika tidak ada batasan akan menyebabkan ya misal klien mudah jatuh cinta kepada terapis atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi itu sedikit penjelasan tentang kajian teori konseling humanistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhammad Kafin Hafiz. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan bahas tentang deskripsi klien. Klien kali ini merupakan seorang wanita berumur 20 tahun. Dia merupakan mahasiswi semester 4 di prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Klien ini memiliki cerita masa lalu yang sulit yang mempengaruhi gaya belajar dan pertemanannya sehingga sekarang. Klien ini juga sulit untuk menceritakan tentang masa lalunya pada semua orang. Dia hanya bisa bercerita tentang masa lalunya terhadap sebagian orang, sehingga dia sulit untuk menyelesaikan masalahnya karena kurangnya pandangan tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Nama klien kali ini dalam nama samaran yaitu Ryan. Dia berasal dari kota Lamongan. Tempat tanggal lahirnya Lamongan tanggal 17 Februari tahun 2000. Dia merupakan anak pertama dan berjenis kelamin perempuan. Baik, terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai analisis klien dan solusi yang kami tawarkan. Untuk analisis klien ini merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Pada saat konseling, klien menjelaskan tentang bagaimana masa lalunya dia. Jadi masa lalunya si klien mengalami pembulian oleh teman-teman di sekolahnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya perubahan drastis baik dalam proses pembelajaran, bagaimana dia belajar, dan dalam berteman. Jadi si klien mengalami masalah-masalah tersebut sehingga hal itu membekas di klien, sehingga pada proses konseling beliau tidak ingin membahas lagi karena berat untuk diceritakan kembali. Klien juga menjelaskan atau menceritakan bahwa memang menganggap yang sudah gitu, permasalahan yang dahulu ya sudah, namun masih ada rasa kebencian di dalam hati klien. Sebenarnya klien sudah memaafkan pembulinya, namun jika diajak ketemu klien masih bingung karena nggak tahu apa yang mau dibahas, apa yang mau dibicarakan. Untuk solusi yang kami rencanakan terhadap klien yaitu bertemu dengan orang-orang di masa lalu si klien, baik itu yang membuli maupun orang-orang yang terlibat gitu. Terus untuk yang kedua, lebih bersikap terbuka terhadap orang lain dan terbuka dalam menjalin hubungan pertemanan. Serta untuk yang ketiga adalah merubah gaya belajar.
dan menerima masa lalu serta berdamai dengan orang-orang di masa lalu. Sedikit dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viviana Lestari, NIM 60 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan solusi klien dan rencana tindakan. Jadi, pada permasalahan tersebut yang dihadapi oleh klien ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu bertemu dengan orang-orang di masa lalunya, yaitu bertemu dengan teman yang sudah membuli dia sampai dia tidak mau masuk sekolah. Terus yang kedua yaitu ada lebih bersikap terbuka terhadap orang lain dan menjalin pertemanan. Yang ketiga yaitu merubah gaya belajar dia. Terus yang terakhir yaitu menerima masa lalu dan berdamai dengan orang-orang di masa lalunya. Lalu untuk pilihan solusi klien sendiri, klien memilih lebih terbuka terhadap orang lain dan menjalin pertemanan. Karena dengan hal tersebut klien lebih banyak mendapat teman baru dan lebih bersemangat dalam belajarnya, dan bisa melupakan masalah yang pernah ada di masa lalunya. Dan untuk rencana tindakan sendiri, klien lebih memilih menerima masa lalu dan berdamai dengan orang-orang di masa lalunya. Alasannya adalah klien sendiri itu mau memaafkan kesalahan dan memperbaiki hubungan dengan temannya jika temannya tadi tuh berbuat baik kepadanya. Namun sebaliknya, jika temannya tadi tuh masih suka memfitnah, kayak menjelek-jelekan dia, kalian lebih memilih tidak mau memaafkan, dan kalian sendiri itu tidak merasa bersalah karena kesalahan tersebut itu dibuat awalnya itu oleh temannya sendiri itu. Dan lebih memilih tidak bertemu dengan si teman tadi yang suka ngebully tadi. Jadi intinya itu, klien tidak mau membentuk sebuah hubungan atau menjalin sebuah hubungan jika orang tersebut itu tidak mau membuat hubungan dengan dia gitu loh. Namun sebaliknya, jika orang tersebut mengajak si klien baikan, maka klien akan menerima ajakan tersebut. Yang selanjutnya adalah evaluasi tindakan. Setelah konseling dilakukan, akhirnya klien memilih untuk menerima masa lalunya dan mencoba ingin berdamai dengan orang-orang di masa lalunya. Tetapi dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan itu diambil karena klien belum tahu orang-orang yang ada di masa lalunya yang sekarang sifatnya seperti apa atau bagaimana. Maka dari itu, klien memilih untuk memiliki beberapa pertimbangan sebelumnya. Pertimbangan yang pertama adalah jika orang-orang di masa lalu tersebut bisa bersikap baik dan tidak seperti dulu, klien akan mau berdamai dengan mereka. Tetapi jika sebaliknya, maka klien tidak akan mau berhubungan dengan mereka lagi, karena klien tidak ingin
kejadian yang ada di masa lalunya terulang kembali. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf jika dalam presentasi membuat teman-teman masih dalam kebingungan, karena kami hanyalah seorang manusia biasa, dan ya mungkin kami juga banyak kesalahan dalam menjelaskan sebuah presentasi ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, be no young nigga with the most money. Take her home, skeeter like I'm Doug Funny. Patty mayonnaise packs in my legs.